hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu akar dosa atau salah satu dosa pokok dari 7 akar dosa adalah ketamakan atau keserakahan. Orang yang tamak atau serakah adalah orang yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki
Dan dalam hidupnya orang tersebut akan selalu merasa kurang, terutama dalam hal kepemilikan harta duniawi. Kita bisa melihat diri kita masing-masing. Dulu misalnya ketika kita masih kecil, uang saku kita mungkin 50.000 mungkin, itu seminggu. Ya. Kemudian kita berpikir, wah nanti kalau saya sudah besar, Tuhan saya bersyukur Tuhan, kalau saya punya uang 1 juta. Ya, kemudian ketika sudah punya uang 1 juta, kira-kira cukup berterima kasih sama Tuhan, sudah puas dengan uang yang dimiliki? Kurang, gitu. Betul loh. Tuhan, saya pengen kan bekerja misalnya, wah ternyata dapat freelance misalnya, kerja freelance, wah 1 juta, uang sakunya sebulan, uang gajinya. Dia berpikir apa? Tuhan, kalau saya tuh punya uang, lihat saya punya tetangga, punya teman, uangnya ternyata 10 juta per bulan. Nanti kalau saya punya uang 10 juta, saya puas. Ini 1 juta masih kurang, gitu. Kemudian kerja lama, dia kemudian dapat gaji sekarang, wah dapat jadi supervisor, wah 10 juta per bulan. Kira-kira puas, sudahan? Puas? Coba dilihat dirinya masing-masing, kalau kita dapat segitu puas kira-kira? Belum ya? Belum ya? Belum, puasnya berapa? Kita berpikir, wah Tuhan kalau bisa saya dapat uang 20 juta sajalah per bulan, nanti saya baru bisa bilang cukup Tuhan. Kira-kira kemudian dia kerja, pindah kerja, lalu dapat uang gaji 20 juta. Kira-kira sudah merasa cukup puas ya? Cukup? Belum. Yang bilang puas sekarang ini karena dia belum dapat uang 20 juta. Dipikir, nanti kalau saya dapat 20 juta, saya puas Tuhan. Lalu kemudian dia kerja, wah jadi manajer, 20 juta dapat gajinya. Kira-kira puas? Belum ternyata. Dia berpikir, Tuhan kalau bisa tuh dapat uang 100 juta Tuhan. Saya lihat pejabat-pejabat tuh kok enak ya, dapat uang saku sebulan 100 juta, uang gaji. Lalu kemudian setelah dapat 100 juta, kira-kira puas? Belum. Kita bisa melihat gambarannya adalah kalau kita mungkin baca media sosial atau baca berita, ada pejabat, mantan pejabat, uangnya di rumah 900 miliar, bayangkan. Itu loh, 947 miliar atau berapa itu. Kalau kita membayangkan, saya dapat uang, saya pikir 1 miliar saja loh, saya sudah puas, karena saya belum gak punya uang itu. Bisa jadi itu gambarannya, sebenarnya itulah manusia yang tamak sebenarnya. Manusia yang tamak. Gambarannya dalam Injil hari ini. Orang yang tamak itu biasanya juga ditemani dosa pokok yang lain, yakni iri hati. Dengan apa yang dimiliki dan dicapai oleh orang lain. Coba dilihat, kalau kita punya rasa iri, bisa jadi kita tuh punya rasa tamak sebenarnya, tanpa kita sadari. Karena orang yang tamak itu seringkali adalah ditemani ada konconya. Ada temannya adalah iri hati. Kalau kita masih suka banding-bandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain dan kita iri, itu sebenarnya tanpa sadar kita juga tamak sebenarnya. Orang yang tamak, tandanya yang lain lagi selain iri hati adalah sulit untuk bersyukur. Mereka hanya bisa mengeluh, Tuhan kurang ini Tuhan, Tuhan kurang ini Tuhan, selalu kurang. Berdoanya sama, Tuhan saya selalu mengeluh. Tuhan kok selalu aku dapat gini ya Tuhan ya. Ini masih kurang Tuhan dan lain sebagainya. Selalu mengeluh. Juga ketika berdoa kepada Tuhan, ya orang yang tamak itu hanya selalu minta dan minta di dalam doanya. Yang ada hanya keluhan bahwa hidupnya selalu kurang. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita harus sadar bahwa hidup kita ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Orang yang tamak tidak sadar itu. Dia berpikir bahwa seluruh dunia harus menjadi miliknya. Sebaliknya, kalau orang beriman, dia tuh sadar bahwa hidup kita ini senantiasa diberkati oleh Allah. Dan Tuhan selalu cukupkan semua kebutuhan kita. Apa adanya kita sekarang ini?
Itu Tuhan cukupkan sebenarnya. Itulah kalau orang beriman. Hidup kita tidak tergantung pada harta duniawi. Loh Romo, semuanya perlu uang. Ya memang betul, semuanya perlu uang. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga cukupkan dengan apa yang kita punya sekarang. Buktinya kita nggak pernah kekurangan. Oke, mungkin kita suatu waktu butuh perjuangan. Misalnya, ada yang sakit, kita butuh nyari uang. Memang tetap butuh, tapi percayalah bahwa Tuhan juga sudah cukupkan. Hidup kita tidak tergantung harta duniawi. Hidup kita bergantung pada Allah, Sang pemilik kehidupan. Allah adalah Sang sumber berkat. Dan harta duniawi hanyalah sarana. Karena itulah sebagai bukti bahwa kita beriman dan percaya kepada Allah, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa Allah selalu cukupkan kebutuhan hidup kita. Dan Allah selalu memberkati kita. Beda kalau orang yang tamak. Kelihatannya sama tapi beda. Kalau orang yang tamak itu seolah-olah seperti yang baca Injil hari ini. Selalu kurang, apapun kurang. Punya uang berapapun selalu kurang. Lalu terjadi apa? Flexing kemana-mana. Apa yang dicari sebenarnya? Itu sebenarnya tanda orang tamak sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini mau diminta oleh Tuhan supaya kita bersyukur selalu dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Memang kita tetap harus bekerja, bukan berarti kemudian sudah saya cukup, gak bekerja apa-apa, bukan itu. Tapi mentalitasnya, seringkali tanpa sadar kita akan terus makan terus seperti itu, ngumpulkan terus, tapi kita sulit berbagi. Karena itu Tuhan mengajak kita semua sebagai orang beriman supaya kita bersyukur. Pertama itu, bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin kalau diberikan orang lain nggak ada apa-apanya bisa jadi. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang beriman kita juga diminta oleh Tuhan supaya menggunakan harta duniawi kita dengan berbagi dengan orang yang susah. Menjadi orang yang baik hati dan murah hati, bukan orang yang pelit, bukan orang yang menggenggam, bukan. Tapi mau berbagi. Karena itu gambarannya apa? Jangan kita dalam hidup ini hanya terus nunggak ke atas. Capek lehernya, tengengan nanti. Betul ya? Kalau sama dalam hidup, kalau kita terlalu nunggak ke atas, capek hidup ini. Lalu bagaimana? Coba lihatlah ke bawah, coba lihat keluar. Di luar banyak orang susah. Bisa jadi hari ini ada orang yang nggak bisa makan. Bisa jadi pagi ini mungkin dia nggak punya uang untuk makan. Mungkin nunggu makan baru siang atau malam, bisa jadi begitu. Belajar melihat ke bawah. Kita punya lebih, berbagilah. Karena Yesus juga mengingatkan di bagian akhir Injil, katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan meminta kita kaya di hadapan Allah. Mungkin bisa jadi secara duniawi kita bukan orang yang kaya raya secara duniawi. Tapi jadilah orang yang kaya di hadapan Allah. Apakah bisa? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan berbagi. Ketika kita punya baik hati, ketika hati kita bisa murah hati. Dengan apapun yang kita punya, berikanlah untuk orang lain, berbagilah dengan orang lain. Karena itu kita diminta menggunakan harta duniawi kita juga untuk karya pelayanan. Di dalam gereja, dalam lingkungan masyarakat, berbagilah. Jadilah orang yang murah hati. Sehingga dengan demikian harta duniawi yang kita miliki bisa menjadi sarana supaya hidup kita juga semakin disucikan dan dikuduskan. Kalau bagian lain Injil, Yesus juga mengatakan bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur. Maksudnya ini, ketika kita punya uang, kita punya harta duniawi, berbagilah dengan orang lain. Jadikanlah harta duniawi ini menjadi sarana supaya hidup kita juga semakin disucikan dan dikuduskan. Tuhan memberkati kita semua.